Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Al-Ajhar dengan NPM 121011118 dari kelas C6 Prodi Manajemen STY STB Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada Tarif Al-Insan atau mengenal manusia atau definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan dan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Asal penciptaan manusia yang pertama itu dari tanah. Berdasarkan Quran surat As-Sajdah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang membuatnya segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Berdasarkan Quran surat As-Sajdah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang kedua ada unsur manusia. Unsur manusia itu terdiri dari al-qalbu atau hati, al-aqlu akal, dan jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang digunakan untuk menjalankan amanah. Langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain dan tiada bukan adalah ibadah dan menjadi khilafah. Amanah yang pertama yaitu ibadah. Manusia diberi tugas yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quran surat Az-Zariyat ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadah kepadaku. Yang kedua ada al-amanah al-khilafah, kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Di antara tugas khilafatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi ini. Yang keempat ada balasan. Jadi berkenaan dengan dua amanah yang Allah berikan kepada manusia, Allah telah menyiapkan al-jaza atau balasan, yaitu balasan surga dan neraka. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia pertama yaitu sebagai makhluk. Makhluk mempunyai sifat. Yang pertama alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua lemah. Yang ketiga bodoh. Dan yang keempat fakir. Hakikat manusia yang kedua adalah dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dengan 3 kemuliaan. Yang pertama ditiupkan ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, dan yang ketiga ditundukkannya alam padanya. Hakikat manusia yang ketiga adalah dibebani. Ada 2 beban besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu ibadah dan menjadi khilafah. Yang keempat, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih. Di dalam kehidupannya, manusia diberikan pilihan untuk menjadi mukmin, beriman kepada Allah, atau menjadi kafir, menolak perintah Allah. Hakikat yang manusia yang kelima adalah balasan. Setiap pilihan yang diambil pasti memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya, dan jika ia kafir, maka nerakalah balasannya. Yang ketiga ada taqatul insan atau potensi manusia. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Manusia adalah makhluk yang berakal budi.
Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi manusia. Itu yang pertama ada potensi pendengaran. Kita diberikan pendengaran oleh Allah untuk digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Yang kedua ada potensi penglihatan, yaitu kemampuan untuk menafakuri atau mentadaburi kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada potensi hati. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Pada saat memikul al-mas'uliyah ada dua pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjuti dengan al-amanah atau dengan sikap al-khianah. Sikap al-amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan, serta dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan dengan baik. Sedangkan sikap al-khianat, bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang hina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan manusia yang tidak menggunakan potensi dirinya untuk beribadah sehina-hinanya melebihi hewan ternak. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa roh yang dapat menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, diilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkat nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima kebenaran, juga jiwa yang telah mampu menolak untuk menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipungkiri oleh hal-hal duniawi. Yang kedua ada jiwa ar-ruh. Jika kondisi ini terjadi pada seorang muslim, maka jadilah jiwanya nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. Disebut nafsul lawamah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Menyesali karena berbuat dosa atau kejahatan, jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah. Yang ketiga ada jiwa yang ar-ruh, dikendalikan oleh al-hawa. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisu, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat secara umum merupakan ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lain. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan memilih jalan hidup pada manusia, yakni diberikan pilihan di antara 2 jalan, jalan kebenaran atau jalan kebatilan. Jalan takwa atau jalan kebenaran menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang, seperti bersyukur, sabar, suka bertaubat, jujur, dan lain sebagainya. Sedangkan jalan fujur yaitu kebalikan dari jalan takwa. Jalan fujur adalah jalan yang mengotori jiwa, seperti tergesa-gesa, suka mengeluh, melampaui batas, ingkar, suka membantah, bahkan melupakan kenikmatan yang Allah berikan.
sesuatu yang sifatnya baik, maka nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan atau keberhasilan menjadi seorang hamba di muka bumi. Tetapi jika manusia memiliki jalan buruk, maka konsekuensinya manusia tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.